teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah arahan untuk persiapan beriklan di Instagram. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, nanti kalian akan belajar tentang pengenalan Instagram yang isinya dasar-dasar Instagram Ads ya, atau beriklan di Instagram seperti itu. Dan yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang optimasi profil Instagram. Yang tadinya profil yang biasa aja, kita ubah menjadi profil yang berbau bisnis ya, seperti itu ya, yang tentang penjualan pokoknya ya, seperti itu ya, agar nanti waktu saat pembeli itu datang ke profil kita, dia mampu berlama-lama di profil kita tentunya ya. Dan untuk yang ketiga di sini membuat konten gambar atau video. Nah, nanti di sini kita akan belajar membuat konten ya, membuat gambar atau video dan mengatur kata-katanya agar konsumen itu merasa tertarik seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah mempromosikan iklan Instagram. Nah, di sini baru kita akan belajar tentang bagaimana sih cara beriklan di postingan kita atau postingan video kita yang telah kita buat seperti itu ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memaksimalkan profil Instagram bisnis kita agar di-follow banyak orang. Apapun bisnis teman-teman, pastinya butuh follower yang bisa diprospek untuk jadi customer, ya kan? Karena semakin banyak follower, semakin banyak orang yang berpotensi membeli produk teman-teman. Ada banyak cara menambah follower di Instagram, mulai dari menggunakan bot auto follow dan unfollow, memanfaatkan jasa endorse selebgram, hingga berbayar melalui Instagram Ads. Tapi sebelum teman-teman mencoba berbagai cara menambah follower Instagram tersebut, hal yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah dengan membuat profil Instagram teman-teman tampak cantik dan menarik, ya. Kesan pertama sangat penting, karena dalam 7 detik saja otak kita mampu menyimpulkan kesan tentang orang asing yang kita temui. Dan tentunya ini akan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita selanjutnya. Demikian juga di Instagram. Akun Instagram Anda adalah orang asing di mata calon follower Anda, ya. Halaman profil Instagram Anda adalah yang pertama kali dilihat oleh calon follower. Mereka hanya mampir 1-2 detik ya sebelum akhirnya memutuskan menjadi follower atau mengabaikan Anda. Karena itu, pastikan profil Anda bisa mencuri perhatian dan membuat mereka tertarik menjadi follower. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita simak baik-baik. Teman-teman bisa klik pada bagian edit profile. Yang pertama adalah foto terbaik untuk profile picture. Untuk akun Instagram bisnis teman-teman bisa gunakan logo, icon, atau maskot Anda. Usahakan gambarnya terlihat jelas dan tidak terpotong ketika di crop berbentuk lingkaran. Jika logo Anda berbentuk memanjang yang terdiri dari gambar dan teks, Anda bisa gunakan gambarnya saja agar lebih jelas saat ketika muncul di feed dengan ukuran kecil. Yang pertama adalah foto terbaik untuk profil picture. Untuk akun Instagram bisnis teman-teman bisa gunakan logo, icon, atau maskot Anda. Usahakan gambarnya terlihat jelas dan tidak terpotong ketika di crop berbentuk lingkaran. Jika logo Anda berbentuk memanjang yang terdiri dari gambar dan teks, Anda bisa gunakan gambarnya saja agar lebih jelas saat ketika muncul di feed dengan ukuran kecil. Yang kedua adalah nama Instagram yang bagus, ya. Banyak istilah untuk kolom ini. Ada yang menyebutnya nama Instagram, headline atau tagline. Tapi apapun istilahnya, ini adalah bagian teks tebal tepat di atas bio. Dan ingat, Anda hanya bisa menulis 30 karakter untuk bagian nama Instagram. Pastikan optimal. Nah, di sini saya akan edit sedikit nama Instagram saya agar lebih bagus menjadi Ezam. Oke, saya kasih spasi The Plaza. Ya, seperti ini. Yang ketiga ya adalah username yang singkat dan jelas. Anda bisa gunakan nama lengkap, nama panggilan atau nama bisnis Anda, atau Anda juga bisa gunakan kombinasi antara nama dan bisnis Anda. Seperti yang saya buat di sini ya. Ezam adalah nama dari contoh nama saya dan The Plaza adalah contoh bisnis saya. Usahakan sesingkat mungkin tapi jelas menunjuk ke identitas atau bisnis Anda. Kemudian mudah diingat dan mudah diketik.
Dalam penulisan username, ada beberapa yang perlu teman-teman hindari. Di antaranya adalah penggunaan emoji, terlalu banyak angka, dan penggunaan underscore atau simbol di awal. Jadi itu adalah beberapa yang harus kalian hindari untuk penggunaan nama username. Lalu yang keempat adalah link website, ya. Ini satu-satunya link yang bisa diklik di profil Instagram. Jadi jangan sampai Anda tidak gunakan, ya. Disinilah kesempatan Anda untuk mengarahkan orang keluar Instagram menuju ke website Anda. Gunakan kesempatan ini untuk membangun database email atau kontak HP follower, atau mengarahkan mereka ke toko online untuk membeli produk Anda, ya. Di sini saya akan masukkan link website saya, yaitu https ya theplaza.id. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, yang kelima adalah bio yang menarik, ya, deskriptif dan informatif. Bio adalah bagian di mana Anda menyambut orang yang mengunjungi profil Anda dan membuat mereka tertarik menjadi follower Anda. Mereka ingin jadi follower bukan karena mereka care atau pengen tahu Anda. Ingat, aturan nomor 1 dalam copywriting adalah mereka nggak peduli apa menu makan Anda hari ini. Yang mereka inginkan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, buatlah bio Instagram yang menarik dari kacamata orang yang membaca sehingga makin banyak orang yang tertarik dan menjadi follower Anda. Untuk akun Instagram bisnis, Anda bisa mengenalkan visi, misi, value bisnis, atau keunggulan produk Anda. Usahakan tetap dikemas dari sisi manfaat untuk orang yang membaca. Dan Anda bisa gunakan emoji pada bio tapi jangan berlebihan, ya. Yang penting adalah ringkas dan jelas. Mengingat maksimal jumlah karakter yang bisa digunakan adalah sebanyak 150 karakter. Dan teman-teman bisa sertakan kalimat ajakan atau yang biasa disebut call to action seperti kunjungi website kami, bisa juga yuk follow Instagram kami dan lain sebagainya yang mengandung kalimat ajakan. Oke, contohnya di sini saya akan isi bio saya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ups, maaf, saya kelebihan satu karakter di bagian ini. Iya. Oke, jika sudah teman-teman bisa maaf. Ya. Jika sudah teman-teman bisa checklist bagian kanan atas ya, tanda centang ini. Nah, langkah selanjutnya pada bagian informasi bisnis publik ini, teman-teman bisa klik pada teks halaman ini. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk menghubungkan ya halaman Instagram teman-teman ke halaman fanspage Facebook ya. Jika teman-teman belum memiliki halaman fanspage di Facebook,
teman-teman bisa pilih opsi buat halaman Facebook, atau jika teman-teman sudah memiliki halaman fanpage, teman-teman bisa memilih hubungkan halaman yang ada. Di sini karena saya belum mempunyai halaman fanpage pada Facebook saya akan buat halaman Facebook di sini. Iya, ini adalah halaman fanpage ya, yang sudah terhubung dari akun Instagram bisnis kita ke fanpage Facebook kita. Jika sudah, teman-teman bisa klik tombol kembali ya. Kemudian pada bagian opsi kontak, teman-teman bisa isi ya informasi bisnis publiknya melalui email bisnis. Kemudian untuk nomor telepon bisnisnya bisa teman-teman lengkapi. Oke, jika sudah, klik tanda centang sebelah pojok kanan atas. Kemudian untuk alamatnya bisa teman-teman lengkapi. Oke, untuk kotanya teman-teman bisa lengkapi juga ya. Untuk kode posnya juga bisa teman-teman lengkapi. Jika sudah, klik jika sudah, teman-teman bisa klik tanda centang yang di atas ini. Ya. Klik kembali tanda centang yang di atas ini. Ya. Kemudian untuk di bagian informasi profil, teman-teman bisa lengkapi di nomor telepon. Oke, di sini saya sudah mengisinya ya. Kalau sudah, bisa back. Kemudian untuk jenis kelamin kita lengkapi. Oke, jika sudah, klik tanda centang atas. Iya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik bagian centang tanda atas ini untuk menge-save ya. Nah, ini adalah bagian profil dari akun Instagram bisnis kita yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengoptimasi profil akun bisnis kita ya. Dan ini adalah salah satu di antaranya cara yang digunakan untuk meningkatkan jumlah follower seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sisi lain ada cara instan untuk meningkatkan jumlah follower dalam waktu singkat. Anda bisa kunjungi di viralin.com ya. Kita kembali dulu ke menu. Kemudian teman-teman bisa buka browser teman-teman. Di sini saya menggunakan Chrome, Google Chrome ya. Kemudian teman-teman bisa kunjungi di viralin.com ya. Nah, ini adalah salah satu produk Baba Studio yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan jumlah follower dalam waktu singkat. Ya, bukan hanya itu saja, kita juga bisa melakukan posting ya dan repost terjadwal. Jadi teman-teman bisa tarik kursornya ke bawah untuk melihat tools-tools apa saja yang disediakan oleh di viralin.com ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa mengatur posting dan repost terjadwal, riset konten populer dan viral, repost konten ke feed dan story, top hashtag kompetitor, insight kompetitor, all new search, save caption, unlimited akun, teknologi cloud sync, auto follow, auto unfollow, auto like, auto comment, auto DM, auto subscribe. Ini semua bisa kalian dapatkan ya hanya di viralin.com ya, dan tentunya tools ini berbayar ya teman-teman ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan materi kita kali ini. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memaksimalkan profil Instagram bisnis kita agar di-follow banyak orang. Apapun bisnis teman-teman, pastinya butuh follower yang bisa diprospek untuk jadi customer, ya kan? Karena semakin banyak follower, semakin banyak orang yang berpotensi membeli produk teman-teman. Ada banyak cara menambah follower di Instagram, mulai dari menggunakan bot auto follow dan unfollow, memanfaatkan jasa endorse selebgram, hingga berbayar melalui Instagram Ads. Tapi sebelum teman-teman mencoba berbagai cara menambah follower Instagram tersebut, hal yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah dengan membuat profil Instagram teman-teman tampak cantik dan menarik, ya. Kesan pertama sangat penting. Karena dalam 7 detik saja, otak kita mampu menyimpulkan kesan tentang orang asing yang kita temui. Dan tentunya ini akan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita selanjutnya. Demikian juga di Instagram. Akun Instagram Anda adalah orang asing di mata calon follower Anda. Ya, halaman profil Instagram Anda adalah yang pertama kali dilihat oleh calon follower. Mereka hanya mampir 1-2 detik ya sebelum akhirnya memutuskan menjadi follower atau mengabaikan Anda. Karena itu, pastikan profil Anda bisa mencuri perhatian dan membuat mereka tertarik menjadi follower. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita simak baik-baik. Teman-teman bisa klik pada bagian edit profile. Yang pertama adalah foto terbaik untuk profile picture. Untuk akun Instagram bisnis teman-teman bisa gunakan logo, icon, atau maskot Anda. Usahakan gambarnya terlihat jelas dan tidak terpotong ketika di crop berbentuk lingkaran. Jika logo Anda berbentuk memanjang yang terdiri dari gambar dan teks, Anda bisa gunakan gambarnya saja agar lebih jelas saat ketika muncul di feed dengan ukuran kecil. Yang pertama adalah foto terbaik untuk profil picture. Untuk akun Instagram bisnis teman-teman bisa gunakan logo, icon, atau maskot Anda. Usahakan gambarnya terlihat jelas dan tidak terpotong ketika di crop berbentuk lingkaran. Jika logo Anda berbentuk memanjang yang terdiri dari gambar dan teks, Anda bisa gunakan gambarnya saja agar lebih jelas saat ketika muncul di feed dengan ukuran kecil. Yang kedua adalah nama Instagram yang bagus, ya. Banyak istilah untuk kolom ini. Ada yang menyebutnya nama Instagram, headline, atau tagline. Tapi apapun istilahnya, ini adalah bagian teks tebal tepat di atas bio. Dan ingat, Anda hanya bisa menulis 30 karakter untuk bagian nama Instagram. Pastikan optimal. Nah, di sini saya akan edit sedikit nama Instagram saya agar lebih bagus menjadi Ezam. Saya kasih spasi The Plaza. Ya, seperti ini. Yang ketiga ya adalah username yang singkat dan jelas. Anda bisa gunakan nama lengkap, nama panggilan atau nama bisnis Anda, atau Anda juga bisa gunakan kombinasi antara nama dan bisnis Anda. Seperti yang saya buat di sini ya. Ezam adalah nama dari contoh nama saya dan The Plaza adalah contoh bisnis saya. Usahakan sesingkat mungkin tapi jelas menunjuk ke identitas atau bisnis Anda. Kemudian mudah diingat dan mudah diketik. Dalam penulisan username ada beberapa yang perlu teman-teman hindari. Di antaranya adalah penggunaan emoji, terlalu banyak angka, dan penggunaan underscore atau simbol di awal. Jadi itu adalah beberapa yang harus kalian hindari untuk penggunaan nama username. Lalu yang keempat adalah link website ya. Ini satu-satunya link yang bisa diklik di profil Instagram. Jadi jangan sampai Anda tidak gunakan ya. Disinilah kesempatan Anda untuk mengarahkan orang keluar Instagram menuju ke website Anda. Gunakan kesempatan ini untuk membangun database email atau kontak HP follower, atau mengarahkan mereka ke toko online untuk membeli produk Anda ya. Di sini saya akan masukkan link website saya, yaitu https ya theplaza.id. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, yang kelima adalah bio yang menarik ya, deskriptif dan informatif.
Bio adalah bagian di mana Anda menyambut orang yang mengunjungi profil Anda dan membuat mereka tertarik menjadi follower Anda. Mereka ingin jadi follower bukan karena mereka care atau pengen tahu Anda. Ingat, aturan nomor 1 dalam copywriting adalah mereka nggak peduli apa menu makan Anda hari ini. Yang mereka inginkan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, buatlah bio Instagram yang menarik dari kacamata orang yang membaca sehingga makin banyak orang yang tertarik dan menjadi follower Anda. Untuk akun Instagram bisnis, Anda bisa mengenalkan visi, misi, value bisnis, atau keunggulan produk Anda. Usahakan tetap dikemas dari sisi manfaat untuk orang yang membaca. Dan Anda bisa gunakan emoji pada bio tapi jangan berlebihan ya. Yang penting adalah ringkas dan jelas. Mengingat maksimal jumlah karakter yang bisa digunakan adalah sebanyak 150 karakter. Dan teman-teman bisa sertakan kalimat ajakan atau yang biasa disebut call to action seperti kunjungi website kami, bisa juga yuk follow Instagram kami dan lain sebagainya yang mengandung kalimat ajakan. Oke, contohnya di sini saya akan isi bio saya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ups, maaf, saya kelebihan satu karakter di bagian ini. Iya. Oke, jika sudah teman-teman bisa maaf. Ya. Jika sudah teman-teman bisa checklist bagian kanan atas ya, tanda centang ini. Nah, langkah selanjutnya pada bagian informasi bisnis publik ini, teman-teman bisa klik pada teks halaman ini. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk menghubungkan ya halaman Instagram teman-teman ke halaman fanspage Facebook ya. Jika teman-teman belum memiliki halaman fanspage di Facebook, teman-teman bisa pilih opsi buat halaman Facebook, atau jika teman-teman sudah memiliki halaman fanspage, teman-teman bisa memilih hubungkan halaman yang ada. Di sini karena saya belum mempunyai halaman fanspage pada Facebook saya akan buat halaman Facebook di sini. Iya. Ini adalah halaman fanspage ya yang sudah terhubung dari akun Instagram bisnis kita ke fanspage Facebook kita. Jika sudah, teman-teman bisa klik tombol kembali ya. Kemudian pada bagian opsi kontak, teman-teman bisa isi ya informasi bisnis publiknya melalui email bisnis.
Kemudian untuk nomor telepon bisnisnya bisa teman-teman lengkapi. Oke, jika sudah, klik tanda centang sebelah pojok kanan atas. Kemudian untuk alamatnya bisa teman-teman lengkapi. Oke, untuk kotanya teman-teman bisa lengkapi juga ya. Untuk kode posnya juga bisa teman-teman lengkapi. Jika sudah, klik jika sudah teman-teman bisa klik tanda centang yang di atas ini. Ya. Klik kembali tanda centang yang di atas ini. Ya. Kemudian untuk di bagian informasi profil, teman-teman bisa lengkapi di nomor telepon. Oke, di sini saya sudah mengisinya ya. Kalau sudah, bisa back. Kemudian untuk jenis kelamin kita lengkapi. Oke, jika sudah, klik tanda centang atas. Iya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik bagian centang tanda atas ini untuk menge-save ya. Nah, ini adalah bagian profil dari akun Instagram bisnis kita yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengoptimasi profil akun bisnis kita ya. Dan ini adalah salah satu di antaranya cara yang digunakan untuk meningkatkan jumlah follower seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sisi lain ada cara instan untuk meningkatkan jumlah follower dalam waktu singkat. Anda bisa kunjungi di viralin.com ya. Kita kembali dulu ke menu. Kemudian teman-teman bisa buka browser teman-teman. Di sini saya menggunakan Chrome, Google Chrome ya. Kemudian teman-teman bisa kunjungi di viralin.com ya. Nah, ini adalah salah satu produk Baba Studio yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan jumlah follower dalam waktu singkat ya. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa melakukan posting ya dan repost terjadwal. Jadi teman-teman bisa tarik kursornya ke bawah untuk melihat tools-tools apa saja yang disediakan oleh di viralin.com ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa mengatur posting dan repost terjadwal, riset konten populer dan viral, repost konten ke feed dan story, top hashtag kompetitor, insight kompetitor, all new search, save caption, unlimited akun, teknologi cloud sync, auto follow, auto unfollow, auto like, auto comment, auto DM, auto subscribe. Ini semua bisa kalian dapatkan ya hanya di viralin.com ya. Dan tentunya tools ini berbayar ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat konten gambar di Instagram dengan menggunakan aplikasi Canva dan mengedit konten video yang kita punya dengan menggunakan aplikasi InShot. Yang mana nantinya kedua konten ini akan kita posting di akun Instagram bisnis kita. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat konten gambar dengan menggunakan aplikasi Canva. Teman-teman bisa download dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian teman-teman ketikkan Canva di sini. Ya, karena aplikasi Canva ini sudah saya download dan sudah saya install sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum download, silahkan di-download terlebih dahulu, kemudian di-install. Jika sudah, teman-teman bisa kembali. Kemudian teman-teman bisa cari aplikasi Canva-nya. Oke, di sini kita disuruh login ya teman-teman ya. Jadi kita bisa login dengan menggunakan Facebook atau dengan menggunakan email. Saya memilih untuk login menggunakan email.
Oke, sedikit saja. Jadi Canva itu adalah salah satu tools yang dapat teman-teman gunakan ya untuk membuat berbagai konten visual untuk konten website atau blog teman-teman. Tools dengan fitur yang mudah digunakan ini adalah salah satu tools paling populer saat ini di dunia. Dengan Canva, teman-teman dapat membuat gambar dan konten visual yang dapat membuat konten teman-teman semakin menarik tanpa harus memiliki skill desain. Dan Canva adalah salah satu tools yang dapat sangat membantu bagi bisnis-bisnis baru untuk mengimplementasikan konten marketing yang efektif. Oke, sekarang jika sudah masuk ke dalam aplikasi Canva-nya, teman-teman bisa geser. Kita cari ya ini kiriman Instagram ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik. Oke, di sini karena nanti tujuan kita untuk beriklan ya. Nah, teman-teman bisa pilih iklan Instagram. Nah, oke, di sini jika teman-teman lihat dari kategori iklan Instagram ini kita sudah diberikan banyak template ya, baik itu yang bersifat gratis maupun yang berbayar. Kalau teman-teman ingin punya kreasi sendiri, teman-teman bisa klik pada bagian kosong ini. Nah, di sini teman-teman bisa menumpahkan ide teman-teman untuk membuat konten ya. Kreativitas teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan template itu juga bisa ya. Nah, di sini saya akan menggunakan template yang gratis saja. Saya akan pilih template ini saja. Nah, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian edit. Oke, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah pada saat kita ingin membuat konten gambar di Instagram, isi dari konten itu selain kreatif haruslah unik, menarik, deskriptif, dan bermanfaat, sehingga memiliki daya tarik di mata pengunjung akun Instagram kita yang nantinya akan mengundang banyak follower. Dan tentunya ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan follower di akun Instagram kita. Selain itu, konten yang unik, menarik, deskriptif, dan bermanfaat ini akan banyak dilihat orang ketika kita akan beriklan dengan Instagram Ads nantinya, dan menarik targeting ya atau customer kita untuk membeli produk yang kita jual. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk mengedit konten ini. Pertama-tama untuk bagian gambarnya ini saya akan ganti. Saya akan cari di galeri handphone saya. Iya. Kemudian gambarnya ini bisa saya atur dulu ya biar presisinya agar lebih pas. Iya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik tanda centang bagian ini. Kemudian untuk teks bagian ini saya juga akan edit. Saya akan hapus terlebih dahulu. Oke. Kemudian saya akan masukkan kalimat yang mengandung kalimat promosi ya. Oke, mungkin ini karena teksnya terlalu besar. Kita checklist dulu ini. Kemudian kita ganti ukurannya ya teman-teman ya. Kita perkecil. Nah, oke, saya pikir cukup. Kita bisa centang. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk mengedit teksnya ini. Sorry. Oke, ini saya perkecil lagi ukurannya menjadi 40 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk teks bagian bawahnya ya, ini juga akan saya edit ya teksnya ya. Saya akan hapus terlebih dahulu. Saya tambahkan lagi kalimat promosinya.
Oke, ya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa checklist bagian centang ini. Intinya ketika teman-teman ingin berkreasi untuk membuat konten Instagram, itu silahkan tumpahkan ide teman-teman di konten tersebut. Yang jelas konten tersebut haruslah unik, menarik, deskriptif, dan bermanfaat ya. Oke, saya pikir ini cukup ya. Mungkin saya akan tambahkan teks sedikit di bagian atasnya. Oke, saya akan tambahkan teks di sini. Kemudian saya akan letakkan di sini. Dan teksnya ini akan saya edit menjadi thelaza.id. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik checklist bagian atas. Kemudian saya akan atur dulu biar presisinya pas. Oke, untuk tulisannya juga akan saya sedikit ganti ya. Saya edit. Tulisannya saya ganti menjadi ini. Iya. Iya, dan ukurannya akan saya perbesar sedikit. Oke. Saya atur kembali biar terlihat rapi ya teman-teman ya. Ya, cukup. Oke, agak sedikit ke atas mungkin. Iya. Oke. Nah, saya pikir ini cukup ya. Nah, jika sudah, kita bisa mendownloadnya ya dengan klik tanda bagian arah bawah pada atas pojok kanan atas ya teman-teman ya. Kita download, nanti akan otomatis ke save di galeri kita ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini ada sedikit. Sorry. Ini kita batalkan saja. Ini kita bisa beri nilai sekarang. Oke, kita batalkan saja ini ya teman-teman ya. Kita nanti saja itu kita bisa atur. Oke, desain telah tersimpan di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan untuk mengedit konten video ya teman-teman ya. Jadi nanti konten gambar yang sudah kita buat ini dan konten video yang sudah kita edit, nantinya kita akan posting di Instagram kita. Jadi teman-teman bisa kembali dulu ke menunya ya. Kemudian teman-teman bisa pergi ke Play Store. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan InShot ya. Ini adalah aplikasi untuk mengedit video ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, karena saya sudah menginstal ya, sudah mendownload dan menginstalnya. Jadi teman-teman yang belum silahkan download dulu dan install. Jika sudah, kita bisa langsung ke aplikasinya. Kita buka aplikasi InShot. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, nah di sini karena saya sudah memiliki video sebelumnya ya, jadi teman-teman silahkan cari video atau buat video bisa melalui handphone langsung. Nah, sekarang saya akan mengedit video yang sudah saya buat sebelumnya. Klik pada bagian video ini, ya. Kemudian kita akan pilih videonya adalah ini, ya. Kemudian centang. Oke, nah di sini ada beberapa atribut yang bisa teman-teman lakukan dalam mengedit video. Di sini ada trim ya untuk memotong ya, atau kanvas ya. Kanvas itu jadi di sini teman-teman bisa pilih untuk ukuran penuh, ukuran pas, ukuran atas atau ukuran bawah. Nah, kalau saya lebih memilih ke ukuran asli ya. Jika sudah, kita bisa checklist. Oke, di sini sederhana saja. Di sini walaupun banyak beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan, saya hanya akan menambahkan teks saja di sini ya. Oke, saya klik pada bagian teks ini. Nah, kemudian saya akan mengetikkan workshop rumah milenial. Sorry.
milenial. Oke, di sini L-nya kurang satu ya. Saya hapus dulu. Ya, seperti ini. Kemudian teks ini saya atur dulu. Saya letakkan di bagian atas. Ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa checklist atau centang. Iya. Nah, ini adalah bagian videonya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman geser, dan yang di atasnya ini adalah bagian teks yang kita sudah buat. Jadi teks ini akan saya adakan sampai video ini habis. Jadi teman-teman bisa tarik seperti ini sampai durasi video ini habis. Ya, oke. Saya pikir cukup nih. Sampai di situ nanti endingnya. Jika sudah, seperti biasa, kita bisa klik checklist atau tanda centang ini. Iya, kemudian teman-teman bisa simpan ya, yang nanti otomatis akan tersimpan di galeri kita. Oke, klik simpan. Oke, ini adalah kualitas untuk ukuran ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih, ada yang 1080 pixel, ada yang 720 pixel, ada yang 640 pixel. Saya akan gunakan yang paling kecil saja untuk ukuran kapasitasnya di sini, yaitu 640. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Videonya sedang di save. Jadi video ini nanti selesai di save, itu akan masuk di dalam galeri kita, galeri handphone kita ya. Oke, ini sudah disimpan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung kembali ya. Kemudian kita bisa cek di galeri kita nanti. Saya pastikan dulu bahwa konten gambar dan konten video yang telah kita buat sebelumnya sudah masuk di galeri. Ya. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya di dalam galeri untuk konten videonya. Kemudian untuk konten gambarnya, ya ini juga sudah masuk ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah cara bagaimana membuat konten gambar dengan menggunakan aplikasi Canva dan mengedit konten video dengan menggunakan aplikasi InShoot di Instagram. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah konten gambar dengan menggunakan aplikasi Canva maupun edit video dengan menggunakan aplikasi InShoot. Nah, sekarang konten yang sudah kita buat tersebut akan kita posting di Instagram bisnis kita dan mempromosikannya sebagai iklan. Jadi silahkan kalian masuk dulu ke Instagram bisnis kalian masing-masing. Kemudian klik tanda plus pada bagian bawah ini untuk menambahkan posting ke feed Instagram kita. Oke, saya akan pilih konten gambar yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ini. Kemudian klik open. Nah, di bagian ini pada tab filter ini ada beberapa efek yang bisa kita gunakan untuk memperindah konten gambar kita. Saya akan coba menggunakan efek Clarendon ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa klik next atau selanjutnya. Nah, di bagian ini ya, kita bisa memberikan caption atau keterangan tentang konten gambar yang akan kita posting. Dan tentunya caption yang kita berikan harus bisa menarik perhatian follower atau audiens kita. Karena dengan menambahkan caption, maka hal tersebut akan jauh memiliki kesempatan yang besar untuk berinteraksi dengan follower atau audiens Anda nantinya. Contohnya begini, konten gambar saya ini kan menggambarkan branding usaha saya yaitu The Plaza ya, dengan beberapa penjelasan singkat fitur-fitur produk utamanya. Nah, yang perlu diingat adalah, jika ini adalah hal pertama kali ketika Anda ingin mempromosikan iklan, jangan langsung mengarahkan selling atau penjualan dulu ke follower atau target audiens Anda. Tapi Anda perlu mengedukasikan mereka terlebih dahulu dari branding yang ingin kalian promosikan agar mereka paham dan mengerti manfaat dari produk yang akan kalian jual nantinya. Nah, dari situ nanti kita mendapatkan interaksi dari mereka berupa like, komen, dan share. Untuk itu, pengisian caption ini merupakan salah satu faktor penting. Oke, misalkan di sini saya akan tuliskan
Nah, di sini kita juga bisa masukkan link website kita ya, atau Anda bisa kombinasikan juga dengan CTA atau call to action. Kemudian kita juga bisa memberikan tagar atau hashtag di akhir caption ya. Jadi semakin banyak hashtag yang Anda gunakan, semakin banyak engagement atau ketertarikan yang Anda dapatkan dari follower atau audiens Anda. Untuk penggunaan hashtag, setidaknya gunakan 20 hashtag dan maksimal 30 hashtag di setiap postingan Anda. Jika Anda tidak yakin dengan hashtag yang ingin digunakan, Anda dapat mencari hashtag yang biasa dipakai kompetitor bisnis Anda di Instagram dengan cara melihat postingan kompetitor Anda dan hashtag yang digunakannya, ya. Atau bisa menggunakan tools untuk mendapatkan top hashtag atau hashtag yang sedang populer saat ini. Nah, salah satu tools gratis yang bisa kita gunakan secara online adalah keywordtool.io ya. Jadi saya akan buka tab baru di sini. Kemudian saya akan kunjungi websitenya di keywordtool.io ya. Kemudian enter. Nah, di halaman utamanya ini ya, karena kita ingin menggunakan hashtag Instagram, kita arahkan ke tab Instagram. Kemudian ya, di sebelah kanannya ini untuk bahasanya kita ganti menjadi Indonesia ya. Karena hashtag yang ingin kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, di bagian keyword ini ya, silahkan Anda masukkan keyword hashtag yang ingin Anda gunakan. Misalkan nih, kalian jual sepatu kulit umpamanya. Tinggal masukkan kata kunci sepatu kulit di sini ya. Kemudian klik search. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah top hashtag yang bisa kita gunakan dari kata kunci sepatu kulit yang kita masukkan ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa top hashtag ya. Misalkan top hashtag sepatu kulit ini ya. Jika kalian lihat ya, jumlah postingan yang menggunakan hashtag sepatu kulit ini mencapai 2 juta ya. Artinya dengan keyword hashtag ini kompetitor kalian tinggi. Tapi bukan berarti angka 2 juta ini adalah angka kompetitor Anda. Saya ingatkan sekali lagi, angka 2 juta ini adalah angka jumlah post dengan keyword sepatu kulit. Baik itu berupa post gambar ataupun video. Total keseluruhan adalah 2 juta. Kenapa angka postingan ini tidak bisa kita jadikan patokan sebagai angka kompetitor kita? Karena bisa saja kan akun Instagram bisnis kompetitor Anda itu tidak hanya satu akun, melainkan banyak dan menggunakan hashtag yang sama. Oke, jadi ini adalah beberapa top hashtag yang bisa kalian gunakan. Silahkan kalian pilih ya yang memiliki korelasi dengan produk Anda. Misalkan ini sepatu kulit, kalian copy dengan cara klik kanan ya, copy kemudian paste di caption Anda. Ya, saya tidak akan melakukannya karena ini hanya sebagai contoh ya. Kita kembali lagi ke sini. Selain menggunakan keyword sepatu kulit, Anda bisa gunakan keyword lain tapi yang masih memiliki korelasi dengan barang yang Anda jual. Ya, contoh di sini misalkan saya akan masukkan kata kuncinya atau keywordnya yaitu dropshipper misalkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik search. Nah, seperti yang Anda lihat ya, ini adalah hasil top hashtag yang dihasilkan oleh keyword atau kata kunci dropshipper ya. Jadi silahkan Anda pilih beberapa dari sini ya, dan tentunya yang memiliki korelasi dengan produk Anda. Oke, karena saya sudah mendapatkan top hashtag yang saya inginkan sebelumnya, jadi saya akan langsung ketikkan saja di caption saya.
Ya, seperti ini ya. Oke, kemudian di bawahnya ada add location ya, atau bisa dibilang lokasi di mana saat kita memposting konten ini. Kita klik. Saya akan masukkan lokasinya. Iya, ini. Kemudian di bawahnya ini ada tag people atau tandai orang. Untuk bagian ini akan saya lewati terlebih dahulu karena akun bisnis saya belum memfollow siapapun ya. Tapi nanti kalau kita sudah mendapatkan followers ya, postingan ini bisa kita edit kembali dan kita bisa tag people atau tandai orang followers kita. Oke, sebelum saya share atau bagikan, saya akan cek terlebih dahulu untuk caption saya ini. Akan saya rapikan. Oke, saya pikir cukup. Nah, untuk caption ini ya, ini bisa memuat 2200 karakter. Oke, jika sudah kita bisa klik tombol share atau bagikan pada pojok kanan atas ini. Nah, jadi ini adalah postingan kita yang pertama ya, yaitu berupa konten gambar. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini adalah caption yang tadi baru kita buat ya. Oke, untuk konten video, cara dan langkahnya sama ya, seperti ngepost konten gambar ini. Jadi silahkan Anda coba praktekkan sendiri. Nah, sebelum Anda melakukan promosi iklan, baiknya Anda posting dulu beberapa postingan di feed akun bisnis kalian, baik berupa konten gambar ataupun video. Dan pastinya konten-konten tersebut harus berkualitas tentunya, agar menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi halaman profil akun bisnis Anda dan memfollow Anda nantinya. Setelah itu, Anda bisa add beberapa teman-teman Anda yang memiliki akun Instagram dan memintanya untuk memfollow-nya kembali. Caranya mudah, Anda tinggal klik di bagian search ini, kemudian di bagian atas ini Anda masukkan nama akun Instagram teman Anda. Di sini saya contohkan nama akun Instagram teman saya adalah Hairul Akib. Ya, ini kita klik. Kemudian kita klik follow ya. Nah, setelah berhasil kita klik follow ya, kita bisa langsung DM dia atau direct message ya untuk memfollow akun kita kembali. Caranya Anda tinggal klik di bagian message ini. Kemudian kita bisa kirimkan pesan ke dia ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita kirim atau send. Oke, nah setelah itu kita hanya tinggal menunggu agar dia memfollow kita kembali. Sekarang kita kembali dulu ke halaman profil kita. Kita back. Ya. Nah, selain itu ada salah satu teknik yang dianggap cukup ampuh untuk meningkatkan followers Anda, yaitu teknik follow unfollow. Cara ini bisa kita lakukan dengan mencari akun follower fantastis. Misalkan di sini seperti Ayu Ting Ting ya, akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Nah, di sini jika kalian lihat jumlah followernya itu mencapai 37 juta. Sekarang kalian coba masuk ke tab followernya ya, kita klik. Lalu follow orang-orang teratas dari follower Ayu Ting Ting tersebut ya. Kita follow beberapa di sini. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Oke, saya pikir cukup. Hal ini cukup efektif dilakukan karena biasanya follower baru dari akun-akun Instagram selebriti dipenuhi oleh akun baru yang memang sedang mencari follower. Dengan memfollow akun tersebut, Anda biasanya akan diberi follow balik atau follow back. Teknik ini bisa dilakukan ke selebriti, selebgram, atau siapapun yang sedang viral ya. Namun cara menambah follower Instagram ini harus dilakukan dengan catatan, jika Anda ingin follower orang Indonesia, followlah seleb Indonesia juga. Namun jangan follow banyak akun dalam satu waktu ya. Baiknya Anda harus beri jeda setengah jam atau sejam tiap memfollow 20 akun. Jika tidak, pertambahan following dan follower akan terasa tidak natural dan Anda akan berakhir disuspend oleh Instagram. Nah, setelah beberapa hari melakukan following dan telah mendapat banyak follow back, unfollow akun-akun tersebut ya. Hal ini cukup masuk akal dilakukan karena tak ada notifikasi ke akun yang kita unfollow dan akun tersebut pun tak akan melihat ada yang berbeda dari akun kita. Dan cara ini adalah cara organik ya. Artinya kita menempuh dengan cara yang natural atau gratis dan membutuhkan proses yang memakan waktu tentunya.
Jika kalian ingin menggunakan cara instan atau non-organik untuk mendapatkan followers dalam waktu singkat, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, Anda bisa menggunakan tools di viralin.com. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita men-setting iklan berbayar di Instagram. Sebetulnya men-setting iklan berbayar atau Instagram Ads itu cukup mudah bagi pemula sekalipun. Langsung saja kita praktekkan ya. Silahkan teman-teman masuk ke Instagram bisnisnya masing-masing, kemudian masuk ke halaman profilnya. Nah, di halaman profil ini ya, di bagian feednya ini, silahkan teman-teman pilih postingan mana sih yang ingin kalian iklankan. Saya akan ambil contoh dari konten gambar yang sudah saya posting sebelumnya, yaitu ini. Kita klik, kemudian di pojok bagian kanan bawah ini ada tombol promosikan atau promote ya. Silahkan kalian klik tombol promosikan ini. Nah, di bagian ini kalian diminta untuk menghubungkan akun Instagram bisnis kalian ke akun Facebook fanpage kalian. Jadi silahkan kalian login terlebih dahulu ya ke akun Facebook kalian yang telah kalian sinkronisasikan dengan akun Instagram bisnis kalian. Oke, di bagian ini klik lanjutkan. Kemudian klik buat promosi. Nah, di bagian ini kalian akan diminta untuk memilih jenis iklan seperti apa yang kalian inginkan. Di sini pilihannya ada iklan untuk profil Instagram kita, kemudian ada untuk situs web Anda, dan ada juga untuk pesan langsung. Jadi silahkan kalian bisa pilih. Misalkan di sini saya akan memilih untuk beriklan situs web Anda ya. Kita klik di bagian ini. Nah, kalau ini merupakan iklan pertama kali Anda ya, pada menu edit ini Anda akan disuruh mengisi link URL website Anda. Dan di bawahnya ini ada tombol tindakan ya, dimana di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih dan bisa kalian sesuaikan. Ada pelajari selengkapnya, belanja sekarang, tonton lainnya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memilih pelajari selengkapnya ya, karena berhubungan dengan konten iklan yang akan saya iklankan, yaitu mengenai edukasi brand atau produk saya. Jika sudah, klik tombol checklist bagian atas kanan ini. Kemudian kita klik tanda panah kanan ini. Oke, di sini kita diarahkan ke halaman pilih pemirsa target atau pilih target audiensnya. Jika kalian sudah punya target audiens sebelumnya, maka tinggal gunakan saja atau pilih otomatis atau otomatik ini, maka Instagram akan memilihkannya sendiri. Atau kalian ingin buat targeting baru juga bisa ya. Dan kalau saran dari saya, buat targeting baru sesuai dengan audiens yang kita kejar atau kita inginkan. Silahkan klik pada buat milik Anda sendiri ini ya. Nah, di sini ada nama pemirsa. Jadi silahkan kalian isikan nama pemirsanya apa. Misalkan di sini saya akan isikan nama pemirsanya yaitu Education The Plaza Targeting. Ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada lokasi ya, kita klik. Nah, maksud dari lokasi ini adalah iklan ini mau ditayangkan di lokasi mana. Misalnya saya maunya iklan ini ditayangkan di area Jakarta, maka saya akan isikan Jakarta di sini. Ya, ini. Nah, ini sudah ya. Misalkan Anda masih ingin punya target lokasi atau wilayah yang lain, silahkan Anda tambahkan. Kalau saya wilayahnya Jakarta saja cukup. Oke, jika sudah, klik tombol checklist yang ada di pojok atas kanan ini. Nah, di sini seperti yang Anda lihat ya, potensi yang dapat kita jangkau dari wilayah Jakarta yang sudah kita masukkan tadi sebesar 12 juta. Kemudian di bawahnya ini ada minat, kita klik. Nah, di bagian minat ini Anda disuruh memilih audiens dengan minat apa saja yang ingin Anda sasar atau targetkan. Misalnya di sini saya akan mengiklankan tentang edukasi mengenai branding saya yaitu The Plaza. Maka saya akan targetkan ke orang-orang yang cenderung memiliki minat terhadap branding saya ini, seperti misalkan dropship. Kita lihat. Nah, ini ada ya, dropshipping. Kita klik. Kemudian saya akan tambahkan kembali reseller. Ya, ini. Kemudian saya akan masukkan ke orang-orang yang mungkin suka berbisnis ya. Saya masukkan bisnis di sini. Oke, ini. Iya, saya pikir cukup. Kemudian jika sudah, seperti biasa kita klik tombol checklist di bagian pojok kanan ini.
Nah, seperti yang Anda lihat, jangkauan potensi yang sekarang kita dapatkan sebesar 2.900.000. Sebelumnya waktu kita men-setup untuk lokasi yaitu Jakarta, jangkauan potensi yang kita dapatkan sebesar 12 juta. Dan ketika kita memasukkan kategori minat yaitu dropshipping, reseller, dan bisnis online, maka jangkauannya itu lebih mengerucut menjadi 2.900.000. Artinya iklan yang akan kita tayangkan itu lebih tertarget. Kemudian untuk kategori minat, selain dari orang, Anda juga bisa masukkan dari komunitas ataupun hobi yang memiliki daya minat terhadap target atau sasaran iklan Anda. Dan yang terakhir di bawahnya ini ada usia dan jenis kelamin, kita klik. Yang pertama ini ada usia, ini artinya begini, kira-kira nih dari barang atau jasa yang akan Anda iklankan itu diminati oleh orang-orang yang berumur dari berapa sampai berapa tahun. Nah, untuk umur, saya akan masukkan mulai dari umur 18 sampai dengan 45 tahun ya. Karena bagi saya ini adalah kategori usia bagi orang yang ingin baru belajar membuka suatu usaha maupun yang sedang mengembangkan usahanya. Kemudian di bawahnya ini ada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Saya akan pilih keduanya ya. Karena kan untuk pemahaman edukasi branding saya siapapun bisa mencobanya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi jika Anda ingin targetkan hanya ke laki-laki ya, maka untuk yang perempuannya tinggal Anda unchecklist, tinggal diklik seperti ini ya. Oke, akan saya kembalikan lagi seperti semula karena ini hanya sebagai contoh. Saya akan gunakan keduanya untuk jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jika sudah, seperti biasa kita klik tombol checklist di bagian pojok kanan atas ini. Nah, seperti yang Anda lihat ya, jangkauan potensi yang kita dapatkan melalui setup usia dan jenis kelamin yang sudah kita lakukan tadi mengerucut menjadi 2.500.000. Yang tadi awalnya 2.900.000, sekarang lebih tertarget lagi menjadi 2.500.000. Jika sudah, seperti biasa kita klik checklist di bagian pojok kanan atas ini. Dan kita akan diarahkan ke halaman pembelanjaan total Anda atau berapa sih budget yang ingin kita setup untuk iklan kita. Nah, di sini kalau Anda lihat anggarannya sebesar 50.000, kemudian untuk durasi tayangan iklannya selama 6 hari, maka jangkauan potensi yang akan kita dapatkan adalah sebesar 20.000 hingga 53.000 orang. Dan untuk anggarannya itu bisa kita setup dari paling yang terkecil ya, yaitu 20.000. Kemudian untuk durasi tayangan iklannya juga bisa kita setting ya, dari 1 hari, 2 hari atau 3 hari dan seterusnya. Nah, misalkan di sini contohnya saya akan anggarkan untuk biaya iklan saya itu ya 100.000, kemudian untuk durasi tayangan iklannya itu selama 5 hari ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini seperti yang Anda lihat ya, dengan anggaran 100.000 ya, kemudian untuk durasi tayangan iklannya selama 5 hari, jangkauan potensi yang saya dapatkan sebesar 34.000 hingga 89.000. Jika sudah, kita klik tanda panah pada pojok kanan atas bagian ini. Nah, ini adalah halaman tahap akhir dari penyetingan iklan kita. Di sini kalian bisa cek untuk tampilan iklan kalian yang nantinya akan ditayangkan itu seperti apa ya. Kalian bisa klik dilihat contoh promosi ini. Contoh misalkan saya akan pilih yang beranda ini. Nah, ini adalah contoh penayangan iklan kita nantinya yang akan ditempatkan di beranda. Oke, jika sudah kita bisa back kembali. Kemudian kita klik back kembali. Nah, setelah itu di tahap terakhir Anda silahkan klik tombol buat promosi. Maka nanti Instagram, pihak Facebook akan mereview iklan Anda layak untuk ditampilkan atau tidak. Nah, sedangkan untuk pembayaran, saran saya kalau Anda nanti pembayarannya langsung setting dari Instagram, maka pilihannya hanya ada memakai metode pembayaran kartu kredit atau debit. Tetapi jika Anda menggunakan metode pembayaran melalui aplikasi Facebook atau Facebook Business, di situ Anda nanti bisa pilih mau menggunakan kartu kredit atau debit, atau bisa juga dengan menggunakan transfer bank. Dan kalau saya sih biasanya lebih enak menggunakan metode pembayaran melalui transfer bank. Jadi kalau saya setelah menyeting iklan seperti ini, saya akan masuk ke halaman Facebook bisnis saya. Kemudian saya akan tambah deposit atau top up saldo dari budget iklan tersebut. Nah, setelah iklan kalian disetujui oleh pihak Facebook ataupun Instagram, maka nanti Anda bisa melihat hasilnya. Seberapa efektif atau seberapa besar sih jangkauan dari hasil iklan yang tadi kita setting. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda bisa klik di bagian lihat insight ini, kita klik.
maka di sini kita akan ditunjukkan seberapa besar atau seberapa efektif sih dari settingan iklan yang tadi telah kita buat. Di sini ada interaksi ya, kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ada penemuan, lalu ada promosi.